So now waiting the bus. Thank you. Nothing but ada di atas itu. Doors closing. Anyway guys, we are heading to Sydney Opera House because this is weekend and why not to spend the time, okay, to the iconic building in Sydney. So let's follow. Now switching to another train to get to the Opera House. Come on. That was a Well, we actually almost arrived to the Sydney Opera House, but I decided to make video here. But I want to show you what's going on there after this. Okay, to start this video, this content, I want to ask you first about how often do you read self-development books? Okay, that's the question. Let me know in the comment below. Okay, well, I wanna try to find out the good place to take video. Okay, and yep, just follow. Okay, here's I just wanna make video here. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di konten kali ini. Sebenarnya video ini bukan video jalan-jalan ya, tapi emang seperti biasa aku mau menyampaikan opiniku gitu kan. Terkait mungkin teman-teman udah bisa lihat judulnya gitu kan di konten kali ini. So, yap, mau membahas tentang ini ya, self development book gitu. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman, terkait questionku tadi, seberapa sering sih gitu kan teman-teman itu baca buku self development atau pengembangan diri gitu. Jujur, aku jarang sekali baca buku self development gitu. Nggak tahu kenapa
sedikit ketertarikanku terhadap buku semacam itu gitu kan. Eh, jadi akhir-akhir ini yang sering aku baca adalah terkait buku semacam novel gitu kan, ya fiksi non fiksi gitu yang tetap aku baca gitu kan, tapi tidak ada kaitannya dengan yang namanya self development secara langsung gitu loh. Jadi berkaitan dengan judul pada video kali ini, sebenarnya aku mau sampaikan adalah nggak ada yang namanya buku self development terbaik gitu. Jadi kalau kita ngomong yang terbaik nggak ada gitu. Dan kalian teman-teman harus sadari gitu, kalian harus mungkin mencermati, menganalisis bahwasanya sebenarnya gitu, buku apapun itu adalah buku self development. Ini statementku ya. Jadi buku baik fiksi maupun non fiksi adalah buku self development gitu. Secara garis besar ya. Jadi teman-teman, self development itu bukan berarti apa ya, bahwasanya kamu harus termotivasi dan seterusnya gitu kan, dan seterusnya gitu secara langsung. Banyak sekali buku-buku hebat terkait self development gitu kan, bagaimana memenangkan yang namanya teman gitu kan, bagaimana berkomunikasi dan seterusnya, bagaimana membuat planning yang baik gitu kan, dan seterusnya gitu. Banyak sekali buku hebat semacam itu. Cuman kalau kita lihat big picture-nya adalah semua buku bahwasanya itu adalah self development. Jadi nggak ada buku yang terbaik menurut aku. Semua buku adalah self development. Konteks dari self development itu sendiri atau pengembangan diri itu sendiri adalah kalau kita baca buku sesuatu dengan genre apapun itu kan, ada yang berkembang dalam diri kita gitu. Nah, konteks berkembang itu sendiri gitu kan, tidak hanya secara intelektual tapi bisa juga secara spiritual gitu kan, sosial gitu kan, bahkan secara fisik. Jadi kalau kita benar-benar mencermati pengembangan diri, goalsnya adalah adanya perubahan sikap pada diri kita yang menuju ke arah lebih baik. Jadi kalau kita baca buku self development, ada yang namanya perubahan gitu kan, tidak harus secara konteksnya besar gitu kan, secara skala kecil pun nggak masalah, tapi tetap ada yang namanya perubahan gitu dalam diri kita, sikap kita, perilaku kita, pemikiran kita, spiritual kita gitu kan, sosial kita dan seterusnya gitu. Jadi buku sejauh ini ya yang yang aku amati, bahwasanya buku yang ada gitu kan di Indonesia gitu, baik yang fiksi maupun non fiksi, buku pelajaran dan seterusnya, itu membuat kita berkembang gitu loh, membuat diri kita itu jauh lebih baik gitu, ada perubahan di situ. Dari baca novel gitu misalnya gitu kan, kita tahu gitu kan, kita bisa mengolah rasa kita gitu kan, di situ pasti ada nilai-nilai tertentu di novel gitu loh, ada nilai-nilai tertentu yang dituangkan oleh penulis gitu kan kepada pembaca, sehingga pembaca bisa terhipnotis gitu kan, dan akhirnya bisa mempelajari sesuatu. Nah, ketika ada sesuatu pembelajaran dari novel tersebut atau cerita tersebut gitu kan, itu dibawa ke kehidupan nyata oleh si pembaca, dan syukur-syukur berkembang diri pembaca tersebut, adanya perubahan tersebut gitu kan, sikap perilaku karena yang lebih baik gitu loh. So kalau teman-teman sekalian masih yang namanya komparasi, oh buku self development ini kurang gitu kan, oh buku self development ini bagus banget, kamu harus baca dan seterusnya. Catatan adalah nggak semua buku self development secara langsung itu make sense dengan semua orang gitu. Jadi ada buku self development gitu kan yang tidak langsung, dalam artian di sini mungkin novel ya gitu kan, yang bisa mempengaruhi sekelompok orang tertentu gitu ya kan. Ada juga yang emang orang itu ingin berkembang dirinya tapi emang baca secara langsung buku memang genrenya self development kayak gitu ya kan, bukan novel gitu. Jadi emang buku self development itu ranahnya banyak. Satu buku development tidak harus cocok untuk ke semua orang gitu, karena setiap orang itu punya
ini ya, sense-nya masing-masing gitu kan, ketertarikannya masing-masing gitu. So baik lagi adalah buku self development terbaik itu nggak melulu harus berkaitan dengan yang namanya kita harus secara langsung tercantum di teks di buku tersebut adalah tentang harus merubah diri untuk karena lebih baik, harus berkembang dan seterusnya. Tapi bisa juga melalui buku-buku yang bergenre fantasi bahkan gitu, atau novel ya, kayak gitu. Jadi tidak ada buku self development terbaik, tapi semuanya menurutku baik, kayak gitu. Tipsku adalah kalian sering-sering baca aja buku yang namanya fiksi maupun non fiksi. Jadi bisa mengembangkan diri kalian itu tidak hanya dari konteks fiksi saja, tapi juga non fiksi pun juga sebaliknya gitu loh. Jadi semuanya dapat tuh pengembangan dirinya, intelektualnya gitu kan, spiritualnya gitu kan, selanjutnya apa ya, psikologi, fisik bahkan dan seterusnya. Jadi banyak hal itu bisa didapatkan buku self development dalam bentuk fiksi maupun non fiksi. Baca itu semua, kombinasikan, pelajari, serap mana yang terbaik untuk kalian. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin setelah ini aku bakal nunjukin ke kalian Sydney Opera House gitu, beberapa cuplikan yang aku ambil lah kayak gitu. So kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. This is it. Finally we arrived at Sydney Opera House. But unfortunately there is an event, so we cannot enter near to the Opera House. Take a look at this. So yep, we cannot enter to the place near to the Opera House because there's an event there. Well, sayang banget emang, udah nyampe sini malah nggak bisa lihat-lihat karena emang ada acara, bakal kayak ada konser gitu kan. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini, nah itu bakal ada konser. So sorry about this kind of condition, it's unpredictable. So maybe for next time I'm gonna bring you here to see Sydney Opera House. So yep, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wait, apparently I found the place to get to the Opera House closer. So even though we cannot enter over there, we can still enjoy the Opera House here. Okay, and look at this. Look at that, you know, beautiful building, the iconic building in the Sydney, Australia. You know, it's beautiful because it's surrounded by the sea here. If you look at closely, that's the sea over there. Beruntung banget bisa berada di Sydney ini, di Australia. Okay.